Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati yang hidup, hati yang tidak tidur ialah hati yang selalu mengingat Allah. Jika kematian merenggut kita, tapi hati kita, jiwa kita kepada Allah tetap hidup, maka kematian itu Israel tidak bisa merenggut hati kita, tidak bisa merenggut hati orang yang ingat kepada Allah. Jasadnya boleh mati, tapi jiwanya tidak mungkin bisa direbut oleh para malaikat, oleh siapa saja. Dalam riwayat lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada yang bisa menampung diriku ini, kata Allah, kecuali hambaku yang beriman selalu mengingat aku. Jadi malaikat yang baik saja tidak sanggup menampung Allah. Siapa yang dapat menampung Allah itu? Yaitu manusia yang selalu mengingat Allah. Jika ditilik dengan cermat, siang atau malam itu hanyalah istilah bagi menggambarkan keadaan bumi dan cahaya matahari. Bumi itu sebagai siangnya dan malam adalah matahari. Bila mana bumi menerima pancaran cahaya matahari, maka dikatakan bumi mengalami siang. Bila mana bumi tanpa pancaran cahaya matahari, maka dikatakan bumi mengalami malam. Jadi jika situasi di atas dibawa pada diri kita, maka dapatlah dikiaskan sebagai berikut. Bumi itu adalah kiasan kepada jasad kita, dan cahaya matahari itu adalah kiasan kepada roh kita. Siang itu adalah kiasan kepada hidup dan kehidupan kita, jasad bersama roh. Dan malam itu adalah kiasan kepada kematian atau jasad tanpa roh. Dan pada saat kita berpuasa adalah kiasan pada proses mengenal diri, mengenal Allah. Maka dari kiasan di atas dapatlah kita tafsirkan bahwa rahasia atau maksud yang dipardukan berpuasa pada siang hari itu ialah mengenal diri, atau berpuasa diwajibkan pada setiap manusia yang masih hidup, atau siang sebelum datangnya kematian, atau malam. Malam artinya jasad tanpa roh, dan siang artinya jasad bersama roh, artinya hidup. Setiap manusia yang masih hidup perlu mengenal diri dan mengenal Allah sebelum datangnya kematian. Kita semua maklum di dalam bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar inilah yang dicari di dalam puasa. Jika Lailatul Qadar itu dibawa kepada diri, maka yang dicari di dalam puasa adalah mencari yang sebenar-benarnya hidup dan sebenar-benarnya wujud. Untuk mencari yang sebenar-benarnya hidup dan sebenar-benarnya wujud, semasa kita di alam rahim dan sebelum dilahirkan ke alam syahadah, ke alam dunia, Allah subhanahu wa ta'ala telah meniupkan atau menyatukan roh ke dalam jasad, maka terciptalah manusia. Setelah dilahirkan ke alam syahadah atau alam dunia, manusia akan dibekali dengan satu sifat yang disebut keakuan. Maka semasa manusia masih hidup, sifat keakuan ini, sifat memiliki ini perlu dileburkan sebelum datangnya kematian. Proses meleburkan sifat keakuan ini dinamakan puasa atau mati sebelum mati. Antal mautu qablal mautu. Seperti kita maklumi, setiap manusia dilahirkan dengan penzahiran 7 sifat ma'ani, yaitu sama, basar, kalam, kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Semenjak dari lahir, 7 sifat ini akan senantiasa terzahir ketika manusia masih hidup. Disebabkan sifat keakuan yang masih kuat, manusia menyangka bahwa 7 sifat di atas adalah miliknya. Basar ialah aku yang melihat, sama ialah aku yang mendengar, kalam akulah yang berkata-kata, kudrat akulah yang berkuasa, iradat akulah yang berkehendak, hayat akulah yang hidup, dan ilmu akulah yang tahu atau mengetahui. Proses mati sebelum mati itu ialah dengan menafikan, menghilangkan 7 sifat di atas dan mengisbatkan
kepada yang mempunyai sifat Allah yang Maha Agung. Basar, bahwa sesungguhnya yang melihat itu Allah, bukan mata jahirku. Sama, yang sesungguhnya mendengar itu ialah Allah, bukan telinga jahirku. Kalam, yang berkata-kata itu adalah Allah, bukan mulutku atau lidahku. Kudrat, yang gagah yang berkuasa itu Allah, bukan kaki tanganku. Iradat, yang berkehendak itu Allah, bukan diriku. Hayat, yang hidup itu Allah, bukan aku. Ilmu, yang mengetahui itu adalah Allah dan bukan aku. Kita hilangkan rasa keakuan diri kita, kembalikan kepada Allah. Setelah melalui proses di atas, maka mengenallah sudah manusia bahwa sesungguhnya jasadnya itu pada hakikatnya mati, tidak pernah hidup, dan yang sebenar-benarnya hidup itu hanya Allah Maha Agung saja. Manakala setelah baqo di dalam wajah Allah, kekal kepada wajah Allah, maka tetaplah tablilah manusia itu bahwa sesungguhnya Allah itu hidupnya dan wujudnya tanpa berawal dan tanpa berakhir. La saudin wal hurufin, tiada berhuruf, tiada bersuara. Ahad, satu, sesungguhnya kepahaman itu milik Allah yang Maha Agung. Setiap amal anak Adam menjadi miliknya kecuali puasa. Ia milikku dan aku sendiri yang akan memberi imbalannya, kata Allah. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang serupa dengannya dan tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Puasa adalah sifat khusus yang hanya menjadi milik Allah sebagai maha tempat bergantung. Sifat Allah bertajalli pada rahasianya, sirnya, rahasianya, ruhlah yang berlaku. Ruh itu tidak memerlukan makan, minum dan syahwat. Jadi ketahuilah bahwa yang berpuasa, yang menahan itu bukanlah kita, bukanlah manusia yang berbuka. Berdosa besar diri kita kalau kau mengaku telah berpuasa. Kau hanya dapat lapar dan dahaga saja dan tidak mendapat apa-apa. Karena Allah berfirman, puasa adalah milikku, bukan milikmu. Dengan kata lain, akulah yang seharusnya tidak makan dan tidak minum. Dan jika puasa adalah seperti itu, dan yang membuat kita memasukinya adalah karena aku mensyariatkan padamu, maka aku sendiri yang akan memberi imbalannya. Allah menyatakan pada orang yang berpuasa, akulah yang menjadi imbalannya, karena akulah yang dituntut oleh sifat pelepasan dari makanan dan minuman. Tetapi engkau melekatkan sifat itu padamu, wahai orang yang berpuasa, padahal sifat itu bertentangan dengan hakikatmu dan bukan milikmu. Karena engkau bersifat dengannya ketika engkau berpuasa, maka sifat itu memasukkanmu kepada diriku. Kesabaran yang ada dalam puasa adalah pengekangan bagi jiwa dan engkau telah mengekangnya atas perintahku dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh hakikatnya. Hakikat puasa padamu adalah puasa dari melihat atau memandang selain Allah. Kita hilangkan pandang selain Allah. Jadi pandangan kita setiap segala sesuatu yang sifat asma afal, zatnya, sifatnya, asmanya dan perbuatannya, kita pandang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berpuasa menghilangkan, menjauhkan kita daripada melihat yang bukan pandangan dalam batin kita, bahwa kita selalu memandang Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.